Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga pagi hari ini alhamdulillah kita dapat merasakan nikmatnya sholat subuh, nikmatnya mendekatkan diri kepada Allah, nikmatnya bermuhasabah, nikmatnya berzikir, dan itu tidak dimiliki oleh semua orang. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi yang paling mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pagi ini kita ingin membahas tentang mengawali tahun dengan muhasabah, menata niat, menguatkan iman, menjemput keberkahan. Jadi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun 2026 ini. Artinya kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Pergantian tahun bukan hanya sekedar pergantian angka dari 5 ke 6, tetapi juga adalah anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan waktu itu adalah makhluk Allah yang tidak bisa dibeli. Jadi kalau kita mau beli waktu nggak bisa. Jadi mau mengulang lagi nggak bisa, mengulang kemarin aja nggak bisa, apalagi mengulang tahun lalu. Maka kalau kita sering bernostalgia, misalnya kita orang kampung, kita pulang kampung, kita ingin mengulang masa lalu, kita hanya bisa mengulang tempat. Gitu. Kita hanya bisa mengulang tempat, tetapi tidak dengan waktunya. Semua akan berbeda. Oleh karena itu maka hanya orang-orang yang bisa memanfaatkan waktulah mereka yang berhasil, yang sukses dunia dan akhirat. Dan di dunia ini yang paling keren ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang usianya itu 63 tahun, tetapi suksesnya nggak ada yang lain. Gitu. Nabi Muhammad itu hanya 63 tahun. Bahkan kalau dihitung secara Masehi itu hanya 61 tahun. Jadi kalau kita usianya 61 itu udah seusia Nabi. Gitu ya. Kalau di atas ini Pak Haji ini pada berkah semua ya. Ini nggak udah di atas Nabi. Nabi itu 61 tahun. Karena bukan Masehi. Nabi itu ngitung 63 tahun itu kan Hijriah. Hijriah itu setiap 33 tahun beda setahun. Gitu ya. Sama dengan Ramadan, Ustaz. Ramadan itu maju 11 hari. Jadi setiap tahun maju dia. Jadi tahun ini kalau Muhammadiyah kan tanggal 18 ya. 18 Februari. Kalau pemerintah NU, pemerintah dan NU biasanya bareng gitu. Kalau tidak bareng mundur 1 hari ya gitu. Itu udah rumus. Gak akan mundur 2 hari.
Misalnya Muhammadiyah 18, pemerintah 20 enggak kan. Kalau enggak 18 ya 19, bedanya sehari. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu awal tahun baru ini bukan soal perayaan. Apakah boleh merayakan? Ya silakan aja. Kalau yang ini. Tapi yang penting tidak menyalahi aturan. Tetapi yang lebih penting adalah bukan perayaan justru. Kalau orang keren ini perenungan. Justru tahun baru ini adalah perenungan. Sama dengan kalau kita ulang tahun. Kalau orang keren itu perenungan, bukan malah poya-poya ya, poya-poya atau acara-acara yang kadang-kadang tidak berguna. Kalau acaranya berguna nggak apa-apa, mengundang teman, silaturahim. Tapi kalau berlebihan jadi tidak berguna. Jadi bukan tentang apa yang telah kita miliki, kita merenung bukan tentang apa yang kita miliki, tapi siapa kita di hadapan Allah. Itu ya, kita sering renung gak nih kalau sholat ya, wudu, kita fokus gak, khusyuk gak, hadir gak dari kita, merenung gak tentang seluruhnya ya. Ketika sholat berdiri, ketika sujud, ketika ruku, ketika membaca Allahu Akbar, apakah kita merasakan bahwa kita ini kecil? Allahu Akbar, Allah yang agung, kita ini kecil. Baru dikasih banjir aja nggak ada apa-apanya kita. Kita ini sangat kecil ya. Baru dikasih asam aurat udah sakit, betul. Baru dikasih sakit sedikit ngeluh. Kita ini kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil azim. Kalau Allah cabut, tidak ada yang bisa melarangnya. Kalau Allah udah hilangkan semua, udah tidak ada yang bisa melarang gitu ya. Nah, ini perenungan-perenungan yang harus terus kita renungkan ya. Kadang-kadang kita banyak lupanya dibanding dengan ingatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sering kali lupa. Kadang sholat aja lupa. Ini rakaat berapa? Lupa. Ini rakaat 2 apa 3? Ya, tambah jadi 4. Sholat maghrib jadi 4, karena lupa. Itu ya, ini memang perenungan-perenungan yang harus terus tidak pernah berhenti dari waktu ke waktu, jangan pernah lengah ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ada 4 poin yang disampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah muhasabah sebagai pintu kesadaran diri. Jadi Islam mengajarkan kita untuk berhenti sejenak. Jadi jangan jalan aja itu, jangan bekerja tidak pernah berhenti. Enggak. Islam itu mengajarkan ada jeda-jeda. Dalam sehari minimal jedanya ada 5. Ditambah tahajud 6. Ditambah sholat duha 7. Ditambah baca Quran, Ustaz, kali 5 aja 12 jedanya kita. Jadi nggak boleh kerja ya. Almarhum nih yang Pak Haji yang kemarin wafat tuh, yang punya Jogo Karya tuh. Nah itu saya baca YouTube-nya bagus juga tuh. Jadi hidup itu bukan kerja tapi ibadah. Jadi muhasabah, apakah kita ini menyadari bahwa semua itu harus jadi ibadah ya. Orang Islam itu semua jadi ibadah. Jadi kalau kita orang Islam memang kita ini keren, mau kayak apapun keren. Mau jadi presiden kalau orang Islam keren. Mau jadi orang biasa keren. Mau jadi orang kaya keren. Kan ada ayatnya.
wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Yang penting beriman, posisi takdir seperti apapun keren. Kira-kira begitu ya. Nah, kita harus terus merenung. Cuma ini imannya sampai mana gitu ya. Kita harus melihat ke belakang, kita menilai dengan jujur. Karena sesungguhnya yang tahu siapa kita hanya kita dan Allah. Orang tua kita aja nggak tahu, Pak. Orang tua kita nggak tahu kita sebenarnya siapa. Istri kita nggak tahu, suami nggak tahu. Yang tahu hanya kita dan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu kita harus merenung, terus merenung. Maka ayatnya kan ada bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap kalian memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Jadi ternyata umat Islam itu harusnya yang paling pandai merencanakan. Kadang-kadang kita kalah nih sama saudara-saudara kita ya, dalam segala aspek, misalnya dalam ekonomi. Dulu ini beli tanah masih harga sekian, sekarang dia bangun harga sekian. Itu dia waltan tentunya itu luar biasa. Dia beli tanah ini di tempat nanti akan menjadi tol misalnya gitu. Sehingga pas dibangun tol jadi mahal. Harusnya umat Islam bukan hanya sampai di situ. Jadi di dunia pun umat Islam harusnya paling cerdas. Dia harus baca peta. Nah, di akhirat apa ini umat Islam tuh? Dia harus memikirkan apa yang akan terjadi besok. Besoknya itu besok pagi, besok tahun, besoknya itu bisa ratusan tahun yang akan datang, dan sampai hari kiamat. Ini kita diingatkan sebetulnya, wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Cuma prakteknya kadang kita kalah ya. Jadi kan Quran itu adalah rahmatan lil alamin. Islam itu rahmatan lil alamin. Ada ibadah, ada iman, akidah, ada muamalah. Kita seringkali muamalahnya nggak dipakai nih. Islamnya kita pakai, di ibadahnya dipakai, akidahnya dipakai, muamalahnya kadang kala nih dipakai orang malah. Seperti riba. Riba kan menyengsarakan. Saya akhir-akhir ini sering nonton podcast tentang finansial. Itu bukan orang Islam, tapi isinya Islam sekali gitu. Isinya Islam sekali. Jangan riba, jangan ngutang. Nah, kita suka ngutang. Karena sekarang kadang-kadang kita terjebak di utang bank. Hampir semua punya utang bank, apalagi di kampung Ustaz. Pak Haji ya, di kampung itu ada bank apa itu? Istilahnya bank emok kalau di kampung itu, ngeri sekali ya. Dilarang utang. Kalau mau sukses katanya financial freedom, dilarang utang. Harus invest. Betul juga, Islam itu nggak boleh nabung gitu. Islam itu harus invest. Jadi kalau punya uang dibelanjakan, tapi diinvest ya, bukan untuk kepentingan konsumtif. Ya gimana kita mau bisa berhaji kalau nggak pandai invest? Kira-kira begitu kan? Gimana kita mau mendidik anak menjadi anak yang punya masa depan kalau orang tua tidak pandai invest? Wal yasalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Nah, ini semua memang kalau dalam waduh ini kita
kita Islamnya itu sangat belum maksimal ya. Islamnya itu masih parsial, belum kafah ya. Mungkin kita di ibadahnya lumayan, di lainnya kurang, akidahnya kadang-kadang kurang ya. Dikasih kasih sembako aja kita udah berubah pilihan. Akidahnya kurang gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Sekarang ini kan lagi ramai nih pilkada oleh DPRD. Ini disebabkan karena diantaranya argumennya ini masyarakat ini gampang sekali dikasih iming-iming kecil gitu ya. Saya kira menarik Bapak Ibu semua. Ini terus kita harus muhasabah di setiap waktu. Ini ada lagi hadis yang sangat keren menurut saya ini. Ini kalau kita selalu pakai ini aja kita udah luar biasa Bapak Ibu ya. Al-Qais mandan nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu menghisab dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Wah, ini orang cerdas. Ternyata yang cerdas itu bukan orang yang bukan orang yang punya buku banyak atau punya bisnis yang luar biasa. Ini yang cerdas itu justru ini, yang beramal untuk setelah kematian. Kalau dia bisnis orang kaya tapi dipakai bangun masjid, dipakai sedekah, itu keren. Itu ada yang tidak muslim juga tuh, saya keren juga tuh, ada anak muda yang udah triliunan, dia bilang gini. Jadi di akhir kehidupannya itu dia ingin menjadi nol. Keren kan? Jadi harta dia itu ingin menjadi nol di akhir kehidupannya. Padahal dia tidak Islam. Jadi ingin jadi nol dia. Sekarang baru usia 20 atau berapa? 20-an. Dia udah triliunan bilangnya mah ya. Mudah-mudahan benar. Tapi yang menarik itu nanti di akhirnya dia itu ingin nol. Gitu. Nah, kadang-kadang kita kalah di situ ya. Walaupun karena dia tidak beriman ya, bagi kita akidah kita ya tidak berguna sebenarnya. Tapi dari sisi muamalahnya keren sekali. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, yang kedua adalah menata niat sebagai fondasi amal. Nah, ini niat nih. Awal tahun adalah waktu terbaik untuk meluruskan niat. Sebab niat menentukan nilai amal, bukan besar kecilnya perbuatan. Jadi niat itu bisa menghancurkannya. Niat itu bisa menghidupkan. Maka dalam satu hadis Rasulullah bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal itu tergantung daripada niat. Kalau dibaca lagi hadisnya kan, kalau niatnya ini karena harta maka dia pasti kaya. Kalau niatnya ini karena ingin dapat pasangan, dapat, kira-kira begitu. Hati-hati dengan niat ya. Innamal a'malu binniyat. Kita harus senantiasa meluruskan niat. Jadi bisa memasukkan surga, bisa memasukkan neraka, itu tergantung niat. Ada satu kisah Nabi Muhammad, satu waktu ada sahabat yang bernama Qochman. Pernah dengar ya, Qochman? Dia berperang, dia paling depan, dia semangat berperang. Tapi ternyata setelah perang dia terbunuh. Kata Rasulullah, Qochman adalah penghuni neraka. Lalu para sahabat ini bingung nih, ini Qochman gimana? Kok dia berperang kok malah masuk neraka?
Kalau dia semangat tapi masuk neraka. Kalau dia berjihad tapi masuk neraka. Kemudian Rasulullah menjawab, ada dua alasan kenapa Qotsman masuk neraka. Yang pertama adalah niatnya dia berperang bukan karena Allah, tetapi hanya membela kaumnya. Jadi makanya hati-hati kita dalam beramal itu, misal amal sosial apalagi ya. Amal sosial itu jangan lupa niatnya karena Allah. Gitu ya. Maka dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan pahala sedekah kalian dengan cara mengungkit-ungkit dan menyakiti perasaan orang yang dibantu. Gitu ya. Itu hati-hati ya. Jadi makanya niat ini sangat penting. Bahkan saya kemarin nemu satu tulisan, ada satu profesor dari Cirebon. Ini bagus juga ya. Ini sebetulnya tahu kita ya, tentang itu ya, bahwa yang paling sempit itu kalau kita ini dengki ya. Niat dalam artinya penuh dengan iri, penuh dengan dengki, itu hidup yang paling sempit kira-kira. Jadi memang urusan niat, urusan hati ini harus terus kita jaga. Harus kita jaga setiap waktu, termasuk tidur. Tidur pun kalau niatnya ibadah itu jadi ibadah. Maka kisah yang terkenal itu menarik kan. Orang yang sedang sholat tapi niatnya orang bener itu setan gak takut. Tapi orang lagi ngorok, tapi dia sebelum tidurnya itu diniatkan karena Allah, dia baca doa dan lain sebagainya. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Maka setan lari daripada ketika melihat orang tidur. Kalau orang sholat malah gak takut gitu ya. Kenapa? Karena itu disebabkan oleh karena niat. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah menguatkan iman di tengah ujian zaman. Jadi tahun 2026 apakah akan ada ujian? Pasti. Dan ujian itu semakin hari semakin besar. Ujian itu semakin hari makin luar biasa. Mungkin orang tua kita dulu nggak berpikir dunia akan seperti sekarang. Ya. Ujian demi ujian semakin luar biasa. Maka kuatkan iman di tengah ujian. Iman harus terus diperbarui. Dengan cara apa? Dengan sholat. Jadi wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ini kita sholat, kita subuh, kita dengerin tausiah, kita kuliah subuh, itu hakikatnya adalah untuk meneguhkan iman kita. Membaca Al-Quran, berzikir, termasuk kita tinggal misalnya dekat Masjid Aisyah. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka untuk terus memperbarui iman kita. Gitu ya. Jadi terus ujian-ujian itu harus terus kita hadapi dengan iman. Karena apalagi ada apa? Ada ungkapan dalam Quran ya. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tiyakum masalul ladzi khalau min qablikum masathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah
ala inna nasrallahi qarib. Itu dalam Quran tuh kadang-kadang ngeri. Apakah kalian menduga kalian akan masuk surga sementara kalian belum dapat ujian seperti orang-orang sebelum kalian? Mereka diuji dengan guncangan yang sangat luar biasa. Nabi aja diboikot, diancam, dibunuh, dan lain sebagainya. Itulah. Apakah kalian merasa mau masuk surga sementara kalian belum ada apa-apanya? Makanya itu jangan-jangan orang Aceh itu kemarin Aceh, Sumbar, mana lagi? Sumut ya. Wah itu kalau orang yang nggak ngerti kan, wah itu karena ini azab. Kalau orang beriman nggak ada masalah, mau seperti apapun. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Justru jangan-jangan mereka itulah. Jangan-jangan mereka itulah orang-orang yang tanda baik, gitu ya. Karena sudah diuji yang dahsyat. Kalau kita di sini, walaupun tidak pengen, jangan-jangan mudah-mudahan ya. Ini kita ujian kita terlalu sedikit, gitu ya. Terlalu sedikit ya. Mungkin itu ujian bagi kita untuk membantu kan. Nah, apakah kita membantu? Kalau punya harta dengan harta, kalau tidak punya minimal dengan doa. Jangan malah mencibir. Suka ada orang yang mencibir ya. Itu yang ketiga, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Yang keempat adalah menjemput keberkahan dengan amal nyata. Di tahun baru ini yang penting adalah kita perbanyak amal nyata. Amal nyata ini ibadah dan amal soleh ya, itu ya, dua itu ya. Perbanyak amal soleh, tingkatkan amal soleh agar mendapatkan berkah. Apa itu berkah? Berkah itu adalah ziyadatul khair al-ilahi fi syai'. Berkah itu adalah tambahnya kebaikan yang diridhoi Allah dalam sesuatu. Misalnya tambah uangnya, itu berkah enggak? Kalau nambah uangnya, hartanya berkah enggak? Bisa berkah, bisa enggak? Tapi kalau uangnya zakat, itu untuk ada zakatnya minimal ya, nah itu namanya berkah. Nah, kalau dengan uangnya dia makin numpuk-numpuk doang, nah itu namanya tidak berkah. Dengan jabatannya dia makin bermanfaat, ya, makin jalan makin bagus, terus problem-problem dia selesaikan, bencana dia segera selesaikan, kemiskinan dikurangi, pengangguran dikurangi, kemacetan dikurangi, pajak nih lagi rame nih, pajak yang 10 juta dihilangkan. Itu ya, atau nanti masjid-masjid dibantu saja. Nah, masjid-masjid dibantu. Wah, ini keren sekali. Sekarang kan baru yang dibantu itu baru ini pesantren ya, udah mulai ya, pesantren. Ada undang-undang pesantren. Nah, masjid saya amati masih swadaya lah ya, belum banyak dibantu ya. Kalau dengan kebijakannya dia bisa semakin bermanfaat, itu namanya berkah. Kalau kita dengan banyak anak bisa berkah, bisa enggak? Kalau dengan banyak anak kita semakin berusaha untuk mendidik anak kita, itu namanya berkah. Gitu ya. Kalau dengan apalagi dengan kemudahan kesehatan yang dimiliki, kita semakin rajin beribadah, punya mata rajin baca Quran, punya bibir rajin melantunkan ayat-ayat, rajin berzikir, punya kesehatan kakinya kuat, jalan rajin ke masjid, itu adalah berkah. Jadi kalau orang
makin kaya itu belum tentu berkah ya. Tapi kalau dengan kekayaannya dia ditasarrufkan sesuai dengan Islam itu keren, lebih keren daripada yang tidak kaya. Orang sehat digunakan untuk beribadah, untuk beramal, untuk membantu, lebih baik daripada orang yang kebetulan tidak sehat. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari yang sejuk ini. Mudah-mudahan kita selalu dituntun oleh Allah ya. Karena ada hadis juga kan, ada orang yang selalu beramal ahli surga, di akhirnya dia amalnya neraka. Ada orang yang beramal neraka, di akhirnya amal surga. Walaupun yang seringnya kan ini linear ya, kehidupannya surga ya, ujungnya surga. Tapi ada yang kebalikannya. Oleh karena itu tetap kita harus selalu memohon petunjuk dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa disampaikan. Kalau ada yang ditanyakan dipersilakan Ustaz dan para Bapak Ibu jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak usah kalau ada. Cukup. Alhamdulillah. Apa ini? Berkat. Itu jembatan gimana jembatan? Oh, ini